Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Kang Sob, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial kisah-kisah pembangkit. Pembangkit iman, pembangkit semangat, dan semoga menjadi pembangkit amal sehingga kita bisa mempersembahkan amalan terbaik dalam kehidupan kita. Sobat Kang Sob, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama menyimak sebuah kisah tentang bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Kang Sob baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Salim Afilah dalam buku Dekapan Ukhuwah, ya. Beliau menyampaikan bahwa suatu saat di zaman Bani Abbasiyah, kita tahu bahwa zaman Bani Abbasiyah itu kekuasaan Islam sudah begitu tersebar, tetapi memang kekuasaan khalifah hanyalah simbol belaka. Karena yang lebih berkuasa adalah para sultan, dan tidak jarang di antara sultan-sultan tersebut terjadi pertikaian sampai ke pertempuran. Nah, Alkisah ada seorang budak, ya, yang dia setiap hari Jumat mendapatkan kesempatan untuk libur. Kemudian dalam liburnya dia berusaha mengumpulkan uang. Dan uang yang dikumpulkannya semakin lama semakin banyak, dan akhirnya cukup untuk menebus dirinya. Kemudian dia memberanikan diri menghadap tuannya dan dia berkata, "Wahai tuanku, kalau aku menebus diriku sebagaimana engkau dulu memberi dengan harga yang sama, apakah aku akan dibebaskan?" Kemudian tuannya menjawab, "Tentu. Emang kamu ada?" "Ini, wahai tuanku, terima kasih sudah memberikan libur di hari Jumat sehingga aku bisa mengumpulkan uang, dan dengan ini aku meminta kemerdekaan dengan menebusnya sejumlah yang telah engkau keluarkan saat membeli aku." Kemudian kata tuannya, "Baiklah, sekarang kamu sudah bebas, dan aku hanya mengambil separuhnya saja. Separuh uangmu aku berikan kepadamu supaya kamu punya bekal." Senang sekali si hamba sahaya yang sekarang sudah jadi orang merdeka itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada bekas tuannya, dan tuannya kemudian mengatakan, "Tentu kamu senang sekali ya sekarang udah jadi orang yang bebas." Nah, kemudian dia menjawab, "Aku tidak tahu apakah ini rahmat atau musibah. Aku hanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala." Singkat cerita, dia kemudian pergi meninggalkan kota tersebut dan menjumpai jodohnya. Kemudian beliau menikah dan dikaruniai seorang putra yang sehat. Istrinya hanya mendampinginya sampai selesai menyusui. Selesai 2 tahun menyusui, kemudian istrinya meninggal dunia. Akhirnya dia mengurus, membesarkan putranya sendirian. Dia ajarkan dengan penuh idealisme. Dia tanamkan jiwa merdeka pada anaknya, dan setelah anaknya berangkat besar, sudah menjadi besar dan bisa diajak komunikasi, kemudian dia mengatakan bahwa, "Anakku, ayahmu dulu adalah orang yang tidak merdeka. Tapi kemudian Allah mengizinkan ayah untuk memerdekakan diri, dan alhamdulillah sehingga kamu menjadi anak yang merdeka. Tapi ketahuilah bahwa kemerdekaan ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, karena kita adalah seorang hamba yang tidak akan pernah merdeka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bentuk kemerdekaan kita di dunia ini adalah dengan mempersembahkan kehidupan terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha mencari cara supaya Allah mencintai kita. Dan tidak ada cara merebut cinta Allah kecuali kita berjuang di jalannya. Ikut ayah, kita akan membeli seekor kuda. "Buat apa ayah?"
kuda itu akan kita gunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang syahid. Kemudian anaknya ikut, dan ayahnya membawa uang tabungan selama ini. Semua tabungan itu kemudian dibelikan seekor kuda yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah. Kuda perang yang gagah. Kemudian mereka membawanya keluar dari pasar dan menuju ke rumahnya. Tetangga-tetangganya datang, melihat dan memuji kegagahan dari kudanya itu. Wah, hebat kalian ya. Punya kuda yang begitu bagus sekali. Berapa harganya? Kemudian ayah dan anak itu ya saling pandang dan mengatakan, ini adalah tabungan kami semuanya. Oh begitu, kamu sudah punya kuda paling hebat di dunia ini. Kemudian kata ayahnya, aku tidak pernah tahu apakah ini rahmat atau musibah. Aku hanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tetangga-tetangganya melihat rumah si anak dan bapak ini, mereka kaget. Wih, kok rumahnya jelek? Kenapa semua tabungannya kamu belikan kuda? Kamu tidak punya pikirannya? Gitu. Kemudian kata ayah dan anak ini mengatakan, kami tidak pernah tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kami hanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pulang. Tetangga-tetangganya pulang. Tinggallah ayah, anak, dan kudanya itu diurus dengan penuh kasih sayang. Diberi makan, dilatih. Ya, mereka bertiga asik untuk melatihnya. Sampai kemudian suatu saat, ya, ketika mereka terbangun di suatu pagi, mereka dapati kuda yang mereka sangat sayangi itu tidak ada di kandangnya. Kandangnya kosong, dan kemudian mereka mencari-cari. Tetangganya tahu, ya, kumpul lagi tetangganya. Kemudian mereka mengatakan, tuh kan, makanya jangan sok kalau jadi orang. Kudanya hilang, udah kalian nggak punya apa-apa lagi. Kemudian apa kata ayah dan anak ini? Kami tidak pernah tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah. Oh, ngomong itu lagi, kata tetangga-tetangganya. Kemudian apa yang terjadi? Hari berganti. Sehari kudanya tidak balik lagi, 2 hari, 3 hari. Beberapa hari kemudian, ketika mereka sudah selesai melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba ada suara bergemuruh. Ya, suara bergemuruh, dan ketika mereka dapati bahwa itu adalah suara kuda-kuda yang begitu banyak. Dan kuda-kuda itu dipimpin oleh kuda mereka yang menghilang beberapa waktu yang lalu. Ya. Dan kemanakah mereka menuju? Ternyata ke rumah ayah dan anak ini. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka berkumpul, dipimpin oleh kuda yang hilang itu. Kemudian tetangga-tetangganya. Kemudian mereka berkumpul. Kemudian kuda-kuda itu sampai ke rumah anak dan ayah tadi. Tetangga-tetangganya berkumpul lagi. Dan mereka mengatakan, wah, kamu sekarang tambah kaya ya. Ternyata kuda kamu itu lari dari rumah untuk mencari kuda-kuda liar yang lainnya. Supaya kemudian menarik mereka ke sini. Wah, kamu jadi orang kaya, orang paling kaya di kampung kita. Karena punya kuda yang begitu banyak, kuda yang begitu hebat. Kemudian apa kata ayah dan anak tadi? Kami tidak pernah tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kami hanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata tetangganya, oh itu lagi. Singkat cerita, kemudian kuda-kuda itu dilatih. Sampai suatu saat sang anak ingin mengendarai kuda itu keliling kampung. Dan ketika dia sedang mengeliling kampung, tiba-tiba kuda itu berpapasan dengan seekor lembu. Kuda itu kaget. Kemudian dia jadi liar dan menjatuhkan
anaknya. Sampai kemudian anaknya patah tulang tangannya. Wah, tetangga-tetangganya ngumpul lagi. Tuh, makanya pembawa sial sebenarnya kuda-kuda kalian itu. Tuh anak kalian, anak kamu, tuh jadikan luka. Kalau udah luka mau gimana lagi? Kemudian apa kata ayah dan anak ini? Kata mereka, kami tidak pernah tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kata tetangganya, bubar lagi tetangganya. Akhirnya si anak di bawah pengobatan ayahnya, tidak bisa kemana-mana karena memang patah tulangnya. Di saat itulah kemudian datang utusan dari kesultanan, mencari para pemuda untuk apa? Untuk berperang melawan kesultanan yang lain. Kebayangkan bagaimana sesama muslim kemudian harus berperang. Akhirnya utusan itu nyampe juga ke rumah ayah dan anak ini. Kemudian ditunjukkanlah oleh ayahnya bahwa dia punya anak. Tuh lihat, dia sedang terluka, tidak bisa kemana-mana karena luka jatuh dari kuda. Kata utusan kesultanan tadi mengatakan, ya sayang ya. Padahal dia kelihatan tegak, padahal dia kelihatan hebat kalau jadi seorang prajurit. Kata ayahnya, mau gimana lagi, dia sedang terkapar, nggak bisa kemana-mana. Ya sudah, nggak apa-apa, ditinggalkanlah. Di kampung tersebut banyak sekali pemuda-pemuda yang dibawa untuk berperang. Kebayang, berperang melawan sesama muslim. Ya, saling membunuh, na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan ayah dan anak tadi dari peperangan yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian tetangga-tetangganya sambil nangis, sambil apa, mereka datang ke tempat ayah dan anak ini ketika tahu bahwa anaknya tidak diangkut untuk berperang. Mereka kemudian mengatakan, enak ya, kamu tidak ikut berperang. Tapi kemudian ketika si anak dan ayah ini akan berkata, tetangga-tetangganya malah mengatakan, kami tahu apa yang akan kalian ucapkan. Kami tidak pernah tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kami hanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Akhirnya semua penduduk kampung itu terwarnai dengan ungkapan tersebut. Kami tidak pernah tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tibalah satu saat anak dan ayah ini berperang dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya perang ketika pasukan Mongol itu menyerang negeri mereka. Ya. Pasukan Mongol dipimpin Hulagukan menyerbu wilayah Islam dan membumi hanguskannya hingga rata dengan tanah. Ya. Ayah dan anak itu pun menyongsong janjinya. Mereka bergegas menyambut panggilan dengan kalimat agungnya, kami tak tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menemui syahid. Ayahnya duluan, kemudian sang anak menjadi tawanan, berpindah-pindah sampai ke Mesir. Di Mesir kemudian dia jadi orang merdeka lagi, karirnya melesat dan kemudian dia menjadi seorang sultan. Dikenal dengan Sultan Al-Mansur Saifuddin Qalawun. Masya Allah. Kita tidak pernah tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kita hanya bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.